Shalom warga kerajaan. Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia, yaitu penderitaan. Padahal di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Kalau sekedar kena corona, harus pakai masker, harus divaksin, itu bukan penderitaan, saudara ya. Penderitaan di sini disebutkan adalah penganiayaan. Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi, yaitu di mana ada kelaparan, ada gempa bumi di segala tempat. Baru kemarin ketika direkam ini, ada gempa bumi bersama-sama di Padang dan di Bali. Dan itu semua cuma wake up alarm buat kita semua. Sebab firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu ada peperangan, saling membunuh, dan kelaparan, dan semua yang disebutkan tadi, katastrofi itu akan ada penganiayaan. Kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Kamu akan diadili di mahkamah-mahkamah agama. Tapi itu adalah PHK. Penganiayaan hadirkan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. PHK, penganiayaan hadirnya kesempatan. Dan tidak usah kamu berpikir apa yang akan kamu jawab. Ya, bagi pengikut Kristus itu saya biasa. Saya tidak usah cerita di sini. Sejak 40 tahun yang lalu saya mengalami saudaraku fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi berulang-ulang dalam hidup saya. Tapi saya mengerti satu hal. Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut, dia menganggap penderitaan karena Kristus, menganggap penderitaan karena Kristus lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Dia bisa jadi Firaun berikutnya. Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Sebab dia singkatkan, kamu adalah orang Israel, orang Ibrani, the man from the other side, yang punya perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak usah kamu pikirkan. Pada saat itu, aku memberikan kepadamu a mouth and a wisdom. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, kita melihat bagaimana Stefanus ketika declaring God's mandate, dia terangkan mulai daripada saudaraku, dari Musa, David sampai kepada Kristus, dan yang mendengarnya tertusuk hatinya, dan dia dirajam batu jadi martir yang pertama. Tetapi dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus siap berdiri, siap menyambut dia. Kristus berdiri itu untuk menghancurkan orang yang menganiaya dia. Dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan atas mereka. Dengan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Penganiayaan itu sesuatu yang normal buat pengikut Kristus. Kamu akan dibully, kamu akan dihina, paling sedikit dipersulit, paling sedikit mengalami ancaman, intimidasi. Tetapi juga akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengenai suffering for Christ, 1 Petrus 2:20 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia, multiplied grace kan. Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diberkati, but to suffer for His name. Dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes, mereka ditahan, dianiaya, disesah, karena ada orang lumpuh dari lahir, melompat dan berdiri, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Dan dia berkata, karena orang itu sembuh, kami dianiaya gak apa-apa. Mereka keluar bersuka cita. Sebab mereka dianggap yaitu layak menderita karena nama Kristus. Renungkan ini. Sebab salib itu sekarang jadi hiasan. Salib itu adalah alat penganiayaan paling keji di dunia. Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Ebenezer bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kita sampai detik ini. Sekali lagi saya mau sampaikan kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu di masa yang lalu, percaya bahwa untuk ke depan Tuhan pasti akan melanjutkan penyertaannya kepada kita. Amin. Baik, saya akan masuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan satu slide di mana ada seorang bayi lagi menangis ketika lahir. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan bayi itu menangis ketika dia lahir?
Loh, kita nangis semua loh ketika lahir. Sekarang saya tanya, kenapa kok nangis? Ada mitos yang mengatakan seperti ini. Mereka menangis itu karena tahu bahwa ketika mereka lahir di bumi, ini mitos loh ya, mereka akan menghadapi yang namanya penderitaan. Ya tahu ya? Itu sebuah mitos. Sebenarnya ketika lahir, dokter memotong plasenta, tali plasenta itu, kemudian menjepit. Kita sering tahu melihat gambar atau foto seperti itu. Ketika dijepit itu akan merangsang paru-paru itu untuk berfungsi dalam bentuk tangisan. Jadi kita ketika dijepit ya, dulunya kan ambil oksigen, suplai oksigen, makanan dan lain sebagainya melalui tali plasenta itu. Tetapi ketika diputus dan dijepit, mau tidak mau dia harus bernafas. Dan ketika menangis itu pertama kali dia bernafas. Jadi bukan karena dia merasa kalau nanti hidup di bumi ini akan mengalami penderitaan-penderitaan. Tetapi pertanyaan saya, apakah manusia yang telah lahir itu pasti akan mengalami penderitaan? Jawabannya adalah ya atau ya, di dalam kehidupannya menjalani hidup ini pasti mengalami penderitaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan bayi yang nangis itu. Baik, penderitaan itu, perhatikan baik-baik di sini, ada sebuah slide. Penderitaan itu memiliki intensitas atau tingkatan yang berbeda. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Namun, peranan individu, pribadi itu juga sangat menentukan berat ringannya tingkat penderitaan. Jadi kalau ada seseorang mengalami satu peristiwa, belum tentu penderitaannya itu sama tingkatannya dengan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Jadi beda. Contohnya, bagi kita yang makan satu hari satu kali, ada di tempat ini satu hari sekali, saya 2 kali ya. Ada yang satu kali satu hari, penderitaannya itu lebih ringan ketika dia harus berpuasa 3 hari 3 malam. Betul atau tidak? Menahan lapar itu menderita. Ya, kalau dia makan 1 kali 1 hari kemudian disuruh puasa 3 hari 3 malam, penderitaannya lebih ringan daripada yang mereka 1 hari makan 3 kali. Atau yang makan mungkin lebih 5 kali misalnya seperti itu. Jadi tingkatan penderitaan itu beda. Kehilangan orang tua bagi seorang remaja itu menyakitkan. Bisa saja mengalami penderitaan yang berat. Tetapi saya baru saja bertemu dengan seorang gadis remaja ketika pemberkatan nikah di Kota Batu. Ia lebih suka ayahnya meninggal daripada ayahnya hidup. Dia beritahu saya, karena beberapa alasan. Katanya ayahnya itu jarang pulang rumah, kalau pulang rumah dia sering pukul ibunya. Sehingga ketika ayahnya mati, dia fine-fine saja. Jadi tingkat penderitaannya seseorang itu berbeda. Bisa ringan, bisa berat, itu tergantung individu. Dan dapat pula penderitaan itu merupakan pemicu untuk bangkit. Langkah awal untuk move on. Siapa tidak kenal orang ini? Kenal semua toh? Tahu ya. Dia pendiri e-commerce Alibaba.com. Ia mengungkapkan dirinya sudah terbiasa dengan penderitaan. Dia sudah terbiasa dengan penolakan. Bayangkan untuk kuliah saja dia itu ditolak di 3 universitas. Yang terparah, ketika lulus, dia melamar pekerjaan itu 30 perusahaan, ditolak semua. Putus asa dia merasa hidup gak ada artinya. Dan coba melamar jadi polisi. Para penguji beritahu dia bahwa dia gak pantas jadi polisi, ditolak lagi. Dan akhirnya dia melamar ke Kentucky Fried Chicken. Jadi ada 24 orang yang melamar, 23 orang diterima, 1 orang gak diterima. Dia yang gak diterima. Jadi dia merasa hidupnya ini kok
seperti itu. Dan lewat penolakan-penolakan yang membuat dia putus asa, dia menderita. Tetapi itu merupakan turning point, di titik itu dia move on dan akhirnya kita tahu bahwa dia menjadi seorang yang tajir di China, di Tiongkok. Ya, kadang penderitaan itu bisa membuat kita merupakan pemicu kita untuk move on. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat penderitaan menurut Alkitab. Apa sih penyebabnya? Sebenarnya cukup banyak, tetapi pagi hari ini karena renungannya cukup panjang, saya ambil 2 saja. Apa sih menurut warga kerajaan, penyebab dari sebuah penderitaan itu apa sih? Menurut firman Tuhan, sudah jelas kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 16 hingga ayat 19, di sana dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, berkeringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ternyata penyebab daripada manusia itu menderita itu apa? Warga kerajaan? Dosa. Dosa itu menyebabkan manusia masuk dalam penderitaan. Itu yang pertama. Dan penyebab yang kedua, di dalam Mazmur 38 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ini Mazmur dari Daud, di mana dia mengalami penderitaan. Dan penderitaannya, penyebabnya adalah apa? Kesalahannya, kebodohannya, ketidaktaatan, apalagi kelalaian. Dan pemazmur mengatakan, kesalahanku itulah yang membuat aku menderita. Ini yang tidak taat ya, sudah tahu merokok itu dapat menyebabkan kanker besar-besar, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Tetapi kita melihat bahwa banyak sekali yang masih berani merokok. Kenapa? Karena kita tidak taat, karena kita berbuat kesalahan, karena kita bodoh. Sehingga kita menderita di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 di sana dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Di dalam terjemahan yang lain disebutkan, sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah, karena berdosa? Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Pada hari ini kita tidak akan berbicara mengenai penderitaan karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, karena kebebalan kita, atau dosa-dosa kita. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, belajar tentang penderitaan sebagai orang Kristen. Penderitaan sebagai orang percaya. Apa sih sebenarnya penderitaan sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya? Yang pertama itu adalah, saya lanjut dulu nanti baru ada banyak kesaksian. Ingat, penderitaan sebagai orang Kristen itu adalah penderitaan di dalam arti ketika kita bertahan dalam iman. Jangan membayangkan bertahan dalam iman itu ada orang bawa pedang, ada orang bawa pistol atau senjata, kemudian ditodongkan ke kita, percaya Yesus mati,
kemudian kalau sangkal Yesus hidup. Ya, bisa seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan pada pagi hari ini bertahan di dalam iman itu, perhatikan baik-baik, penderitaan karena bayar harga dengan kita menyangkal diri dan pikul salib. Itu penderitaan sebagai orang Kristen. Penderitaan yang kita alami karena ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada manusia dan keinginan daging. Penderitaan yang dialami karena tetap hidup di dalam kebenaran, apapun yang terjadi tetap berdiri di atas firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan yang pertama itu. Bisa paham? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi penderitaan karena apa? Mengikut Yesus dengan menyangkal diri dan pikul salib. Artinya apa? Kita lebih taat kepada kehendak Allah daripada kehendak manusia atau keinginan daging kita. Penderitaan karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kita alami, kita tetap berdiri di atas firman Tuhan. Itu yang pertama. Bertahan dalam iman. Yang kedua, penderitaan sebagai orang Kristen itu menjalani proses dengan tekun. Dan proses itu memang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Termasuk penderitaan karena Allah mendisiplin kita. Kita dibentuk menjadi serupa seperti Kristus. Penderitaan sebagai orang Kristen yang kedua, menjalani proses dengan tekun. Tanggal 23 Agustus yang lalu, saya berfellowship dengan salah satu jemaat yang tahun 2007 berada bersama-sama dengan kita di Rock Malang. Dia kembali ke Binjai. 23 kami bertemu dengan anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucunya. Kita berfellowship dan dalam fellowship itu ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sakit keras di dalam arti saat ini jalan harus dituntun. Dan ya dia menderita diabetes cukup tinggi sehingga mata kirinya sudah buta. Mata kanannya tidak lebih 50% penglihatannya. Jadi dia dituntun oleh istrinya. Dan harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Jalan pelan-pelan dan saya sempat berbicara dengan istrinya. Istrinya itu sebelumnya adalah seorang janda. Jadi seorang ibu pendeta di daerah Sumatera Utara. Suaminya meninggal, dia menikah dengan hamba Tuhan yang ada di Malang. Yang istrinya juga meninggal karena kecelakaan. Mereka meninggal dan kemudian dia mulai bercerita tentang kondisi suaminya. Dia mengatakan suaminya sangat parah, tidak bisa melayani di mana-mana selain di gereja sendiri. Harus digandeng. 1 minggu 2 kali diantar cuci darah 4 jam kali 2 kali. Matanya tidak kelihatan, tetapi tetap melayani Tuhan. Dan cerita istrinya curhat, dia mengatakan seperti ini. Setiap malam Pak Sugiarto, saya ini deg-degan. Sebab kenapa? Biasanya suntik insulin ini lewat perut ini. Dia katakan bahwa kadang gulanya itu drop. Drop itu apa yang terjadi? Suami saya itu ngorok. Ngoroknya itu bukan ngorok biasa tetapi ngorok orang mau meninggal. Jadi di kondisi seperti itu dia harus cepat-cepat mengambil air gula. Kemudian ditulang ya dalam kondisi mungkin itu koma ya. Ditulang sampai beberapa saat baru bisa sadar. Jadi begitu berat kehidupannya. Dan dia mengatakan saya sebagai istri seorang hamba Tuhan sudah tidak pernah melayani jemaat lagi. Yang saya layani hanya suami saya karena kondisinya sangat parah. Dia mengatakan Tuhan, satu kalimat yang saya terima. Dia katakan Tuhan telah mengutus aku jauh-jauh ke kota Malang menikah dengan suami saya supaya saya menjaga keluarga ini. Dia bisa saja meninggalkan suaminya karena gak tahan dengan apa yang dialami. Tetapi dia tahu bahwa dia menderita itu penderitaan sebagai orang Kristen. Menjalani proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Itu yang kedua.
menjalani proses dengan tekun. Saya tidak tahu apa yang saat ini kita alami sebagai orang percaya selama kita hidup benar, tetapi ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menderita, saya mau katakan itu penderitaan sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, ini yang mau saya bahas ya. Baca di dalam Matius 11 ayat 28 ayat 30. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hal yang ketiga, ini yang mau saya bahas, adalah memikul yang dipasang Tuhan. Saya mau bertanya, yang namanya mikul kuk itu ya kerangka kayu yang dipikulkan kepada lembu, sapi. Dan orang Yahudi mengenal kuk itu sebagai beban atau hukum. Ingat, apa? Beban atau hukum. Dan ketika kita mendengar orang Yahudi mendengar tentang kuk, maka dipahami itu pasti hukum Taurat. Hukum Taurat yang harus dipikul. Tetapi kali ini Tuhan Yesus mengatakan, aku akan, di sini coba, pikullah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Jadi ada hukum, kuk kan hukum, yang akan Tuhan pasangkan kepada kita. Tetapi bukan hukum Taurat. Siapa tahu hukum itu apa? Hukum apa? Yang dipasangkan kepada kita adalah hukum kasih. Saya mau bertanya saat ini. Apakah hukum kasih itu mudah untuk dilakukan? Yang katakan mudah boleh angkat tangan. Loh, sama-sama berat berarti. Hukum kasih itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat katakan kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau hukum kasih itu beda. Kasihilah musuh-musuhmu. Itu gak enak, itu berat. Betul? Terjemahan kuk yang kupasang memberikan kesan bahwa Yesus itu ada di luar kuk itu. Betul? Perhatikan, kuk yang kupasang. Itu berarti seperti Yesus gak ikut-ikut. Padahal kalau kita pelajari yang sesungguhnya, pemahaman yang sesungguhnya, itu menunjukkan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita memikul kuk itu. Oke, bisa paham sampai di sini? Kuk itu, kuk Kristus atau hukum kasih itu, sekali lagi, ya, kalau kita baca ayatnya seolah-olah Yesus itu memberikan kesan bahwa dia ada di luar, tidak memikul kuk itu. Tetapi di dalam pemahaman yang sebenarnya, Tuhan Yesus pasangkan kuk itu kepada kita, tetapi Yesus sendiri ada di dalam kuk itu sendiri. Jadi ketika kita memikul kuk itu, kita tidak sendirian. Tetapi Yesus ada bersama dengan kita. Itu arti daripada hukum kasih. Kalau kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita, itu hukum Taurat. Dan saat pagi hari ini, renungan yang akan saya sampaikan, suffering for the king, menderita bagi raja untuk hukum kasih. Dan saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang pengampunan. Bisa nyambung sampai di sini? Sekali lagi, saya mau bertanya, pernah mengampuni Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini? Pernah mengampuni? Pernah? Yang pernah coba angkat tangan, saya mau lihat. Saya mau tanya soalnya. Ya, oke. Mengampuni itu mudah atau sulit? Sulit? Jawabannya diplomatis saja, Lihat-lihat kasusnya. Kalau kasusnya ringan ya mudah atau kita ngampuni. Betul ya? Tapi kalau kasusnya berat, lihat-lihat dulu. Bisa sulit dan mungkin sampai saat ini kita masih belum mengampuni. Betul? Ada yang masih membenci seseorang saat ini? Ada yang masih puwagel, sakit hati? Masih dendam? Saya beritahu bahwa itu adalah tanda-tanda kita masih belum mengampuni. Oke. Tapi kita harus mengerti sebuah realita bahwa kita hidup di atas bumi ini
Bumi ini sebuah planet yang manusianya telah jatuh dalam dosa. Kita berada di dalam sebuah kondisi disebut dengan the broken world. Dunia yang sudah rusak oleh dosa. Dan dampak dari dosa itu menjadikan manusia cenderung untuk melakukan yang jahat. Mencintai dirinya sendiri, dia licik, dia egois, sehingga memfitnah, menyakiti hati orang lain, menjelekkan orang, apalagi ngomongin orang di belakang, tidak suka yang baik seperti di dalam 2 Timotius 3 di sana disebutkan suka mengkhianat, tidak setia, melukai orang lain. Itu hal yang biasa. Bapak Ibu tahu, 17 tahun yang lalu, kalau tidak salah, saya pertama dapatkan sebuah kartu kredit dari bank HSBC. Kemudian ada orang yang sangat dekat dengan saya. Dia pinjam kartu kredit. Dalam arti dia belanja. Kalau tidak salah ke Hypermart waktu itu. Saya katakan karena sudah dekat, saya percaya sama dia. Akhirnya belanjanya habis 3 juta lebih. Belanja minyak goreng karena katanya mau buka warung. Beras, tepung, macam-macam, kecap, sambal dan lain sebagainya. Dia katakan 1 bulan saya akan kembalikan uang 3 juta lebih itu. Saya katakan oke, gak apa-apa, saya percaya kamu. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah jatuh tempo, saya mendapat tagihan dari bank HSBC itu. Dia katakan saya gak punya duit. Loh, terus saya gimana? 17 tahun yang lalu 3 juta lumayan besar loh ya Bapak Ibu. Besar. Dia katakan dicicil aja. Dicicil. Oke, jadi kan berapa lama? 1 tahun aja. Saya telepon bank, kemudian dia katakan, oke saya cicil. Bisa dibuat cicilan 12 bulan. Dan setiap bulannya 300 sekian ribu. Hampir 400 ribu. Oke, kita nunggu 1 bulan. Setelah 1 bulan, itu saya bayarkan minimal harus berapa persen. Saya bayarkan dulu, kemudian waktunya nagih. Dia katakan, saya masih belum punya uang. Lah terus gimana saya katakan seperti itu? Dan Bapak Ibu tahu, sampai sekarang 1 sen pun belum dicicil. Jadi dia yang belanja, buka warung, dapat untung, yang bandani saya. Sampai sekarang, belum dibayar. Karena memang kondisi dunia ya seperti itu. Kadang orang yang dipercaya, itu menyakiti kita, betul enggak? Saya mau tanya sekarang, yang galak itu yang minjami atau yang pinjam? Lebih galak. Loh, terus terang aja, yang lebih galak siapa? Yang minjemi atau yang pinjam? Yang pinjam ini lebih galak. Ya itulah dunia. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus sadar ya. Seorang istri dikhianati oleh suaminya. Suaminya selingkuh, ketahuan istri. Suaminya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, sama istrinya. Istri mau mengampuni enggak? Mau enggak para istri? Mau enggak? Harus mau toh? Oke. Biasanya sih enggak mau. Akhirnya dua-duanya mati. Saya mau tanya, yang masuk surga siapa? Ya? Yang masuk surga siapa? Loh, suaminya selingkuh, kemudian minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun sama istrinya juga. Istrinya enggak mau mengampuni. Nah, sekarang pertanyaan saya, dua-duanya mati. Yang masuk surga siapa? Enggak ada. Sudah minta ampun loh Bu. Oke, sekarang saya balik sekarang. Saya balik sekarang ya, biar istrinya selingkuh, ketahuan suaminya. Istrinya minta ampun sama siapa? Sama Tuhan dan sama suaminya. Suaminya enggak ngampuni, sekarang dua-duanya mati. Saya mau tanya, yang masuk surga siapa? Nah, istrinya berani jawab sekarang. Ya, kalau tadi enggak berani ya. Oke. Jadi maksud saya begini, pengampunan itu penting. Pengampunan itu penting. Apapun yang terjadi, nanti saya akan berikan sebuah kesaksian tentang Jason ya nanti terakhir. Adakah di antara pagi hari ini, di antara kita hatinya begitu sakit, begitu terluka, sampai-sampai kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Ada enggak? Saya tidak usah jauh-jauh, bisa saja itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman yang ada di dekat kita. Saya mau katakan memang
Forgiveness is hard. Pengampunan itu sulit. Tidak mudah. Oleh sebab itu saat pagi hari ini kita akan menjadikan Alkitab, firman Tuhan itu menjadi standar. Dan apa kata firman Tuhan mengenai pengampunan? Warga kerajaan, coba kita perhatikan statement ini. Agak nyeleneh kelihatannya, tapi sesuai firman Tuhan. Orang yang tidak mengampuni sebenarnya dia adalah orang yang memberontak kepada Allah. Banyak yang bertanya, kok bisa? Oke, lihat di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Kalau kita simpan kesalahan orang, kita simpan dendam kepada seseorang dan bersikeras untuk mempertahankan hal tersebut, secara tidak langsung kita berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak cukup adil untuk memberikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukannya kepada saya. Ya atau ya? Padahal Tuhan dengan jelas berkata, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu bukan urusanmu. Pembalasan itu bukan urusan kita. Orang yang menabur, yang jahat, dia pasti akan menuainya. Saya tadi sempat bicara sama Pak Andreas dan Pak dari sebuah statement. Kita sudah usia sekian, sudah gak usah neko-neko lah. Yang penting kita jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, layani Tuhan. Amin. Sudah gak ada mau simpan yang namanya kepahitan, simpan sakit hati, sudah lepas semua. Masih ingat perumpamaan tentang mengampuni? Ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta, 60 juta dinar. Kalau zaman dulu satu hari kerja dapat 1 dinar, berarti dia harus bekerja 164 tahun untuk membayar hutangnya dan it's impossible. Kemudian raja katakan, oke, kamu gak bisa bayar, masukkan penjara semua barangmu, kamu dan istrimu dijual, semua barangmu masuk penjara. Kemudian dia datang, Tuhan tolong beri saya kesempatan supaya bisa mengembalikan. Saya jangan dihukum. Karena melihat kasihan ini orang, akhirnya ya sudah, saya ampuni. Ya sudah, saya hapus semua hutang-hutangnya. Kemudian ketika dia keluar, dia ketemu siapa? Temennya lagi. Yang lainnya yang berhutang 100 dinar. Dia cekik orang, ayo kembalikan, kalau enggak saya masukkan kamu ke penjara. Orang tersebut ngomong, tolong saya belum bisa tapi saya akan membayar. Enggak bisa. Dimasukkan penjara dan apa yang dilakukannya kelihatan, yang lainnya mereka lapor kepada raja. Dan kita akan melihat beberapa ayat ini. Di dalam Matius 18:33-35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mengampuni bukan asal mengampuni ya, ada kata apa? Dengan segenap hati. Masih di antara kita yang belum mengampuni, saya mau katakan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita juga. Sudah tidak diampuni oleh Bapa di surga. Semua dosa-dosa kita, saya katakan dosa kita itu sangat menjijikkan. Kalau saya sebutkan satu persatu, itu sangat memalukan, termasuk saya pribadi. Tetapi Tuhan oleh darahnya yang kudus itu telah menghapus semua dosa-dosa kita. Dan Dia mau supaya kita juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Amin. Buruk kalau kita simpan yang namanya ketiada pengampunan. Itu boleh saya katakan itu seperti kita minum racun dan kita berharap orang lain mati. Dan kita tahu itu bahwa akan menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Ketika kita stres ya toh, sakit hati itu minimal darah tinggi, depresi. Darah tinggi menyerang macam-macam sakit kepala, ginjal, jantung, osteoporosis, penuaan dini. Ini dia, bahaya tidak mengampuni. Saya tidak akan jelaskan. Waktu itu Pak Andreas sudah sempat khotbah tentang itu. Dan apa kata Yesus mengenai pengampunan? Dia katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Sebab firman Tuhan ayat yang lainnya berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Kalau engkau mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni. Dan sekali lagi, perhatikan baik-baik. Pengampunan itu bukan tentang bagaimana kita melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya. Sekali lagi, pengampunan itu bukan tentang bagaimana kita melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya. Tetapi berbicara bagaimana kita melepaskan, kita mampu untuk melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat kita, belenggu yang mengikat kita. Pengampunan itu artinya, sekali lagi, adalah bagaimana kita mampu untuk melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita. Sakit hati kita lepaskan. Benci, menuntut balas, amarah dan dendam. Kita melepaskan itu. Ketika kita melepaskan, berarti kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang nangkap katakan amin. Kita gak ada urusannya dengan orang itu. Karena kenapa? Orang yang kita benci, orang kita tidak ampuni, dia bisa enak-enak, santai-santai, makan-makan di kafe, bisa nonton, bisa main apa, bisa main golf dan lain sebagainya. Dia bahagia-bahagia, sementara kita yang sakit hati. Jadi pengampunan itu berbicara kita melepas ikatan yang ada pada kita, berupa kebencian, berupa sakit hati, segala sesuatu yang akan merusak tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi pengampunan itu bahasa aslinya kalau kita pelajari itu menyingkirkan, menghapus, melupakan. Sudah gak usah ingat-ingat lagi. Terus bagaimana dengan, saya ingat gak apa-apa. Ingat sebagai pengalaman bahwa kita harus lebih hati-hati. Contohnya orang yang menipu saya ingat. Ya tetapi ingat itu di dalam arti saya sudah tidak membenci dia. Karena saya sudah mengampuni, saya sudah melepaskan kebencian, sakit hati saya terhadap dia. Tapi saya ingat bahwa saya harus lebih hati-hati. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Oke, lanjut. Di Australia ada seorang nabi di sebuah gereja. Ada sesuatu pasti dia dapatkan dari Tuhan dan dia sampaikan kepada jemaat. Ada 5 jawatan nabi. Kemudian ada gembala. Suatu saat gembalanya itu khotbah seperti ini. Saya tahu Tuhan itu baik. Saya baru saja berbuat dosa. Saya minta ampun dan Tuhan ampuni saya. Wow, gembalanya khotbah seperti itu. Nabinya kepo. Tahu kepo? Kepingin tahu apa sih dosa yang dilakukan oleh pendeta itu. Wah, dia masuk kamar. Tutup kunci. Mulai komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini loh hambamu, gembalamu ini loh. Tadi ngomong dia berbuat dosa. Kan apa-apa engkau selalu beritahu saya. Aku mau tahu dong dosanya itu apa. Apa jawab Tuhan? Tuhan ngomong seperti ini. Aku sudah lupa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Tuhan saja mau melupakan kesalahan anak-anaknya. Dan Tuhan mau supaya kita juga melupakan apa yang orang perbuat kepada kita dengan melepaskan setiap ikatan yang mengikat kita. Sakit hati, gak puas, benci, puakel. Wah, Tuhan itu luar biasa. Memang ini sesuatu yang sangat sederhana tentang mengampuni. Tetapi sebenarnya itu kita sedang apa? Suffering for the King. Gak gampang bukan? Nanti saya akan berikan kesaksian itu dan kita lebih jelas lagi ya. Kemudian di dalam Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kami memang mau mengampuni. Tapi sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti harus mengampuni berapa kali? Berapa? 490 kali. Saya mulai hitung. Kalau misalnya saya bangun pagi jam 5, kemudian saya tidur lagi jam 10, berarti berapa jam? Ada 17 jam. Kali 60 menit. Saya bagi dengan 490. Berarti setiap 2-3 menit kita harus mengampuni seseorang. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Ternyata saya selidiki dan dapatlah angka 490. Angka 490 itu
bahasa Ibraninya adalah tamim. Tamim itu memiliki arti sempurna, utuh, selesai. Berarti ketika kita benar-benar mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni, melepaskan belenggu yang mengikat kita, maka kita akan mengalami pemulihan yang sempurna, pemulihan yang utuh, tidak setengah-setengah. Amin. Tadi saya sudah katakan kuk itu kita tidak sendirian. Kuk Kristus itu kita tidak sendirian. Karena yang mendampingi kita siapa? Yesus. Untuk memberikan pengampunan, sekali lagi kita tidak bisa menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita membutuhkan kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Jangan coba-coba berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita tidak akan pernah mampu. Jadi sekali lagi saya katakan hukum kasih itu tidak mudah. Kecuali kita memikul kuk itu. Di dalam arti kita melibatkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Belenggu-belenggu yang mengikat kita. Di dalam Roma 5 ayat 8, Allah menyatakan kasih-Nya ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Dia menyatakan kasih-Nya, baru kita bisa mampu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jason tadi pernah apply jadi, waktu itu saya dengan Pak Roni, Jason ini seorang penyanyi, dia pernah apply jadi full timernya Rock Malang. Lagunya bagus, Bapa sentuh hatiku. Ketika di Malang dia ada sebuah kesaksian seperti ini. Ini mempunyai cerita yang sungguh menyentuh hati kita semua. Perhatikan baik-baik kesaksian yang disampaikan oleh Jason. Lagu ini adalah refleksi hidup yang diilhamkan oleh kisah seorang gadis taman sekolah Jason yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, waktu itu papa dari gadis itu mabuk berat. Dan dia lakukan itu. Dia gak bisa mengampuni ayahnya. Karena kenapa? Ayahnya telah menghancurkan masa depannya. Dia berulang kali mencoba untuk bunuh diri. Bahkan ketika musibah itu terjadi, dia depresi, stres, dan akhirnya dia menjadi gila. Betul-betul gila, dipasung dengan rantai di rumahnya selama belasan tahun. Ini kisah nyata. Jason penyanyi ini sering datang untuk mendoakan gadis tersebut yang sudah gila. Setiap dia datang, dia mulai menggubah lagu, ya sentuh hatiku itu. Sudah lama Jason pindah keluar kota. Tiba-tiba Jason mendapatkan telepon dari gadis itu. Jason kaget, kenapa? Setahunnya kan dia gila dan dia dipasung. Bagaimana dia bisa keluar dari pasung itu? Bagaimana dia bisa terlepas kemudian menelpon Jason? Akhirnya gadis itu cerita. Suatu hari rantai itu terlepas. Gak tahu itu karena berkarat atau bagaimana, karena sudah belasan tahun. Dia langsung bangun dari tempat pasungannya dengan jalan tertati-tati. Hal pertama yang mau dia lakukan adalah membunuh papanya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia bangun, dia melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Dan Tuhan Yesus cuma berkata, ampunilah papamu. Dia teriak, gak bisa Tuhan. Dia telah menghancurkan masa depanku. Bagaimana aku bisa melihat dia hidup? Padahal waktu itu papanya sudah stroke. Sakit stroke sudah. Dia menangis, dia bergumul. Tetapi Tuhan Yesus, yaitu di sini, memikul kuk.
Dia tidak sendirian. Yesus datang, kemudian Yesus memeluk dia. Satu kata yang dia ucapkan, aku mengasihimu. Setelah itu hatinya luluh. Pertama dia tetap gak mau. Dia kata enggak, saya mau bunuh dia. Yesus tahu masa depannya dia. Bersamaku engkau memiliki masa depan. Akhirnya gadis itu bisa mengampuni ayahnya. Dia datang kepada ayahnya, tidak membunuh ayahnya lagi ya. Dia datang mengampuni, memeluk ayahnya yang dalam kondisi sudah stroke. Dan saat ini gadis ini pergi kemana-mana untuk menceritakan, menyaksikan bagaimana kasih Tuhan itu mengalir dalam hidupnya. Orang yang menyakiti dia yang begitu parah, dia begitu menderita. Tetapi ketika dia mau memikul kuk Kristus, bersama-sama dengan Kristus, dia mendapatkan kelegaan dan dia sanggup untuk mengampuni gadis itu. Kalau saat ini di antara kita mungkin kita masih belum bisa mengampuni, belum bisa terbebas dari belenggu yang mengikat kita. Sekali lagi belum tentu loh orang yang menyakiti kita, mereka sakit hati sama kita juga, belum tentu loh. Mereka bisa santai-santai lagi menikmati hidup ini, sementara kita waktu makan di piring ada wajahnya, waktu tidur lihat ke plafon ada wajahnya di sana. Stres. Betul nggak? Ayo lepaskan. Pengampunan ikatannya bukan pada dia, tetapi pada diri kita. Menderita bukan? Tapi sekali lagi, itu menderita bagi Kristus. Dengan kita memikul kuknya. Dan kenapa saya katakan kita perlu? Karena di dalam Filipi 1 ayat 29, di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kita semua ini percaya, itu karunia. Tetapi melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Di dalam terjemahan New Living Translation saya sangat suka sekali. Di sana dikatakan, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Jadi kalau kita menderita karena memikul kuk itu, dalam hal ini kalau kita mengampuni, tema pada saat pagi hari, sebenarnya itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan menganggap semua penderitaan itu menyakitkan hati kita. Kadang itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengizinkan sesuatu yang buruk kelihatannya terjadi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu bagi kita. Mau tahu? Ayat selanjutnya. Di sana dikatakan 2 Korintus 4 ayat 17. Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Amin. Karena kuk itu bersama dengan Tuhan Yesus. Justru kesusahan itu sedang menghasilkan apa? Kemuliaan surgawi yang kekal bagi kami. Kemuliaan yang tiada bandingannya. Maka dari itu semua penganiayaan termasuk penderitaan yang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Yang percaya katakan amin. Sudah gak usah dipikir lagi apapun itu. Tetapi kita saat pagi hari ini tahu kalau kita menderita bagi Kristus, kita mau pikul kuk Kristus, hukum kasih. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kesusahan itu akan menghasilkan, penderitaan itu akan menghasilkan kemuliaan surgawi yang kekal bagi kita semua. Amin. Orang yang mau menderita bagi Kristus, orang yang mau memikul kuk Kristus, ada janji bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaan surgawi yang kekal bagi kita. Hidup yang kekal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu masih ada yang belum bisa mengampuni. Kita bangkit berdiri semua. Biar Tuhan yang menjamah kita, biar kasih-Nya yang mengalir dan kita mulai berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku melepaskan setiap ikatan yang mengikat saya pada saat pagi hari ini. Maka engkau akan terlepas menjadi orang percaya yang merdeka di dalam Kristus. Amin.